Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi nih sama kita di episode terbaru, yaitu episode 3. Sekarang tuh podcast kita masih tetap sih diisi oleh aku, Ahla sendiri, ada Vicky, ada Dia, sama Nida. Nah, episode kali ini kita akan bahas nih, bagaimana sih keadaan kita atau rasanya kita saat kita kuliah di Solo. Nah, sebelum ngebahas itu, pertama-tama kan kita harus tahu dulu tuh, kita berangkat dari dari rumah ke Solo itu naik apa. Nih, siapa yang mau cerita duluan nih? Ada yang mau cerita duluan nggak? Oke, kalau gitu aku dulu yang cerita. Jadi karena dulu sih sebelum ada tol itu kan pakai jalur biasa ya. Kan rumah aku di Malang, itu waktu ke Solo pasti pakai, kalau nggak pakai bis, pakai kereta, kalau nggak itu pakai mobil. Nah, yang awal-awal banget nih, awal ke Solo banget itu kan pakainya pakai bis. Jadi jalurnya tuh kayak lama banget di jalan biasa, nggak ada tol. Jadi kalau gimana caranya pertama kali ke Solo ya naik bis sih kalau aku. Terus lama-kelamaan karena udah ada tol dan lebih cepet juga akhirnya pakai mobil pribadi gitu guys. Berarti kalau di Lawang itu nggak ada stasiun nih? Ada, cuman untuk ke jalur ke Solo itu kayak lebih murah di Malang kota. Kalau di Lawang dia lebih mahal. Emang biasanya kalau naik bis berapa jam, Pris? Kalau naik bis 8 jam kalau yang pagi ya. Cuma kalau bis malam sekarang kan bisa lewat tol, jadi dia 3,5 jam udah sampai. Iya, ya dia. Aku Iya, silakan. pertama ke Solo kan ya. Jadi pertama kali tuh aku kan ke Solo pas mau masuk kuliah. Itu H-1 sebelum masuk kuliah kan. Itu aku naik mobil pribadi karena kan bawa barang juga. Terus mau perpisahan dengan keluarga-keluarga aku. Terus itu kayak kita tuh ya pas udah mau nyampe Solo, udah di Solonya itu aku aja sampai nyasar loh karena nggak tahu, kan udah pakai Google Map tapi nggak tahu kenapa kayak nyasar gitu pas udah mau nyampe-nyampenya. Pas kita tanya tuh ke orang-orang kayak, Mbak tahu nggak Poltekkes Surakarta tuh kemana? Terus dia tuh nggak tahu, tapi dia tahu institusi yang deket situ. Jadi dia kira mungkin itu Setia Poltekkes Budi itu ya? Surakarta. Terus kita diarahin ke AUB apa ke Stikes gitu. Pokoknya itu bukan itu aja. Terus akhirnya pas udah nyampe tuh, kan ternyata kan Poltekkes tuh deket banget sama USB kan. Terus aku dimarahin dong katanya gini, ya ampun USB, tahu gitu mah pelang USB tuh yang warna biru udah ada, tahu kamu tuh kemana aja katanya gitu. Aku dimarahin dong kayak, itu pelang USB tuh dari tadi juga ada, kalau tahu deket USB mah ya bilang gitu kan. Karena kan Iya, tinggal masuk ya. kan kelihatan kan ya, cuma ada satu lagi. Dan Pokoknya kecil. itu Ayo nih, cerita nih sekarang giliran Nida. Nida yang paling deket nih soalnya. Pertama, kalau pas mau masuk ya paling diantar lah sama orang tua kan. Naik mobil sekitar berapa jam ya? Pas dulu kan belum ada, udah ada sih terminal yang Semarang, Solo. Cuma kan tetap aja lama sekitar 4 jaman. Itu pun ya lama sih karena perjalanannya kan malam nyampe, masih ingat pokoknya malam nyampe kosan, pagi besoknya itu langsung berangkat buat pembekalan MOS. Padahal baru datang habis subuh. Dan bingungnya tuh apa ya? Kos tuh gak ada yang satu jurusan tuh. Dan pertama tahu kampusku, oh kampusnya di sana. Aku bingung harus kemana, ngapain. Dan gak ada temennya gitu. Kan ya kayak aneh aja. Sekarang aku yang paling jauh nih. Jadi
aku dulu itu ikut uji tulis kan, beda dari kalian. Jadi ya karena beda pulau, jadi aku naik pesawat. Pertama kali banget naik pesawat sendirian, aku nangis loh. Dari di bandara sampai naik pesawat, sampai pesawat itu turun, aku cuma nangis aja. Aku dalam hal itu, aku udah naik pesawat. Ya Allah, aku mau turun. Cepet kaki ini berjalan lah buat turun dari pesawat gitu. Sumpah aku takut banget kalau naik pesawat itu sendirian. Terus Terjun bebas iya, dong. iya makanya itu sampai pokoknya aku nangis terus loh. Nangis. Ya Allah, aku takut sendirian di tempat orang. Terus ya udahlah. Dalam hati itu udah kayak aku harus bisa gitu. Kalau mau sukses tuh harus berani sendiri. Ya udah sampailah. Kamu waktu dari bandara ke kos itu naik Grab? Iya, naik Grab dari stasiun. Oh iya, oh stasiun. Iya, soalnya kan di bandara Jogja kan di Oh iya benar. jadi langsung bisa. Abis turun dari stasiun Solo Balapan, udah langsung mesen Grab buat ke kos gitu. Aku mau tanya lagi nih, gimana sih perasaan kalian saat kuliah di Solo gitu kan? Kita udah 2 tahun nih di Solo nih. Kayak mungkin dari kehidupannya, makanan favorit kalian pas kita di Solo makan apa, terus kalau kemana-mana tuh pakai apa gitu. Mungkin kalau pertama dulu itu kayak beda banget kan kalau aku walaupun sama-sama Jawa Tengah kan Jawa Tengahku Jawa Ngapak kan beda tuh. Pokoknya paling beda yang bikin kaget tuh kalau beli jajan itu kan kalau di daerahku kalau bilang sama yang penjual kan om beli om gitu, dan seketika di sana itu aku mau panggil om tapi kok orang lain nggak ada yang bilang om dan pada bilangnya mas beli jajan. Hah, jadi kayak beda banget gitu loh. Kalau di Solo tuh karena nggak deket laut, makanan lautnya tuh kayak jarang gitu. Ikan tuh paling ikan lele, terus apa sih Bandeng. bawal Bandeng apa sama bandeng. ya sama pindang bukan sih? Iya, pindang pun kayak yang bukan pindang yang seger gitu loh. Iya, Kayak yang udah diasinin. pindang yang rada kering. Kalaunya perasaan aku ya tentang kehidupannya. Pertama kali itu yang paling sedih itu sih turun 7 kilo gitu. Emang jauh banget budayanya. Terus juga untuk transportasi ya awal-awal tuh aku nge-Grab. Karena kan mau tahu dulu kondisi di Solo itu kayak mana. Parkiran, nempatin parkiran di kos itu kayak mana. Jadi lihat situasi juga lah. Intinya kehidupannya seru sih. Kayak jadi tambah banyak pengalaman kan jadi sendiri gitu. Mungkin jadi lebih banyak temen gitu. Terus kalau hidup sendiri kan juga kayak kita jadi lebih sering masak gitu. Aku lebih sering masak sih. Aku jarang Sering sih. belanja. Ya kan? Aku sering denger ahla masak, tapi aku nggak suka masak. Kalau setiap hari Sabtu atau Minggu sih yang paling sering. Itu warteg-warteg tuh jarang buka ya kan ya. Kenapa ya di Solo tuh hari Minggu warteg tuh jarang buka. Padahal kalau di aku ya kayak kesempatan gitu hari Minggu. Kayak banyak yang libur, banyak yang jalan-jalan. Itu malah banyak yang buka gitu kan. Iya, tapi kita biasanya kalau hari Minggu itu, kalau aku sama Nida ya, aku sering ngajakin Nida kos gitu loh. Nida, ayo kos gitu, main. Gak tau sih, kalau Priski itu sering jalan kayaknya. Sering makan di luar, itu Priski. Sering jalan-jalan. Ya kan? Kalau dia, kayaknya dia sering sama orang-orang Maya itu ya. Iya, karena kita geng-geng yang tidak mempunyai motor. Jadi kita mengandalkan Grab dan Gojek. Tapi ada berkahnya juga loh. Kalian berdua, Friski sama Ahla tuh bawa motor. Terus Mbak Zam juga bawa motor. Jadi aku tuh kayak sedikit mengenal Solo gitu loh. Aku keliling-keliling Solo pun itu sih. Karena ya sama kalian. Kalau enggak kayak gara-gara ikut organisasi gitu. Udah. Dan sebenarnya kendaraan umum di sana juga jarang nggak sih? Cuma ada angkot palingnya nggak sih? Angkot aja jarang lewat kan di situ. Ya, angkot aja jarang lewat. Terus katanya mahal kayak loh. Di kota doang. Kayak di kota doang
angkotnya tuh Transjakarta juga yang di susah. daerah Transjakarta. Solo. Trans Solo. Ada juga ya Trans Solo, terus kereta api yang di jalan raya itu enggak sih yang deket keraton? Oh iya benar. Di Solo tuh bener-bener angkot tuh jarang banget kan. Kalau di Serang, wah angkot gila banget. Malah angkot tuh kayak bikin macet, ngetem mulu, aneh, seradat serodot gitu loh. Iya, bikin banyak banget. Tapi masalahnya angkot di Solo ini katanya mahal. Kayak aku sih ngira-ngira kan, kayak kilometernya di Solo sama di sini. Terus aku pernah bilang, kayaknya dari kampus ke SMA 6 itu, SMA 6 nggak sih yang di dekat pom bensin? Di SMA 6 itu, Iya. kata ibu yang pernah aku tanyain gitu, itu bisa 5.000 tahu. Padahal kalau di kota aku ya, itu kalau anak sekolah bisa aja loh 1.000. Kalau orang umum biasanya 2.000 gitu. Murah banget. Di sini 3.000 Iya, apa 1.000 tuh siswa-siswa 3.000. Aku Zaman murah aku sih. SD Aku aja 2.000. 3.000. Aku kalau Aku pakai 2.000. Zaman sekarang ya. baju sekolah itu murah. Pokoknya baju sekolah tuh sangat-sangat menguntungkan. 2.000. Jadi karena udah banyak nih kita tadi tentang kehidupan kan, intinya agak berbeda sih ya, apalagi ya aku kan agak jauh nih dari Kalimantan ke Jawa, budayanya ya sangat jauh lah dari makanan budaya. Dari 2 tahun ini kalian nemu gak sih kayak hal unik tentang Solo gitu, kayak kebudayaan kayak lampion itu gitu, terus kebudayaan Ada. ya Rizky duluan deh. Ada sih, cuman lebih ke apa ya, kebudayaan Jawa Timur sama Jawa Tengah lah ya, kan emang hampir sama cuman ada bedanya gitu, terutama di pertama sih di bahasa itu ada yang mirip-mirip, beberapa mirip, ada juga yang beda. Jadi misal nih kalau di Jawa Timur sembuh itu bahasa Jawanya waras. Cuman kalau di Solo arti kata waras itu dia habis dari gila gitu. Jadi lawan katanya gila itu waras gitu. Terus apa lagi ya? Mari. Nah, mari itu kalau di Jawa Timur itu selesai atau sudah. Tapi kalau di Solo itu Solo sembuh. Iya, sembuh. Di Jawa Tengah tuh mari. Kirain aku itu loh, mari itu yang ada juga kan kayak mari Bu. Mari gitu. Oh, itu mah bahasa Indonesia. Oh iya juga sih. Iya. Jadi ada beberapa kata-kata yang beda sih guys. Kayak contohnya kayak tadi itu. Jadi waktu pertama kali aku pakai kosakata itu kayak orang-orang pada bingung, terutama orang-orang Solo gitu kan. Soalnya nggak cocok, ya udah ya. Jadi ya banyak-banyak belajar lah, maksudnya ada ternyata perbedaan antara Jawa Timur sama Jawa Tengah itu bahasanya yang beda apa aja gitu. Terus yang kedua ini aku nggak tahu sih ya, kalau di Jawa Timur sih makanannya itu ya pedesnya pedes banget sih. Cuma kalau di Solo nggak tahu. Di Solo menurut kalian pedes banget atau ada manisnya Manis. gitu? Manis ya. Kalau Solo itu identiknya manis. Aku ayam geprek tetap kepedesan. Kan tergantung cabenya. Menurut aku es tehnya yang hambar di Solo itu. Iya, setuju. Iya kan? Menurut kalian agak pahit dikit. Iya. Iya. Kalau Jawa Timur manis. Kalau aku sih biasa, soalnya emang orang Jawa kayaknya Jawa Tengah khususnya tuh kayak sukanya yang kental, terus yang nggak terlalu manis, yang penting pahit gitu-gitu, yang harus rasa banget tehnya gitu. Emang gitu sih. Dan aku kangen es kampul. Bener, baru aku mau ngomong. itu baru, itu yang baru banget, yang es kampul itu apa gitu. Sampai tanya, es kampul itu apa Pak? Itu es teh dikasih jeruk keras campur. Kukira lemon tea ya biasanya. Lemon tea. Cuma bedanya kan jeruknya dimasukin semua sama sebuah buahnya gitu kan.
Tapi Dan berarti pakainya Eskampul, jeruk beras bukan jeruk lemon. berarti Eskampul itu emang nama dari Solo ya? Di sekitar situ sih, Solo, Klaten mungkin. Yang lampion tuh kalau Imlek nggak sih? Yang di Pasar Gede, ya kan Pasar Gede kan? Iya, pasti Imlek. Itu seru banget Itu sih. tuh kayak wajib datang nggak sih mahasiswa kayaknya sering banget kayak datang gitu. Dia Pasti kayak banyak acara banget. tahunan. Iya. Tapi kalau di sini tuh ya kebudayaan namanya juga. Mungkin kalau di Solo banyak kan non Islamnya. Sebenarnya bukan lampion aja ya, maksudnya kalau di Solo itu memang keberagaman agama itu sangat Oh iya sih, dijunjung tinggi gitu ya. dijunjung tinggi, jadi Iya, sangat benar-benar. menghargai toleransi gitu kan. Ya pertama kali lihat sih kayak oh gini ya rasanya gitu kan. Soalnya kalau di lingkungan aku tuh kayak Islamnya Islam banget gitu loh. Jadi kalau misal azan gitu itu banyak banget yang azan gitu kan. Cuma kalau di Solo kan emang nggak sebanyak di rumah gitu, ada yang azan cuman nggak sebanyak di rumah, terus juga nggak Iya, bener. sekeras di rumah. Sampai aku nggak tahu kadang kalau misalnya udah azan. Iya, di Iya rumah benar. aku nggak terlalu kedengeran. Aku mau ngomong nih, yang unik tuh kayak di Solo banyak warung itu loh yang tenda-tenda B1, terus itu loh masakan tongseng babi itu dan Oh iya. hati-hati aja gitu loh, kayak babi terus Iya. apa anjing gitulah. Kita lanjut nih, karena kita udah lama nggak ke Solo. Jadi kita bakal bahas apa sih hal yang dikangenin kalian semua waktu di Solo. Apanya ya? Makanan nih yang kamu Bu Warja itu loh. Bu, siapa sih? Kapan kayak gitu? Iya, Bu Yang Harjo. makan apa? Belanja Makanan bulanan. sih. Iya, kayak jajan lebih ke kayak jalan-jalan jajan di mall sih. Nak mall. Tapi jarang juga sih, kayak di sini kan jujur aja di kotaku nggak ada mall. Itu sih yang dikangenin cuma itu jalan-jalan kayak di mall-mall gitu. Terus tapi sih emang menghabiskan duit. Sebenarnya kayak- lebih kangen ke itu enggak sih, ke jalan-jalan bareng, terus Iya. suasana di kos. Kalau ke Solonya sih bingung juga yang dikangenin apa, mungkin cuma makanan murah kali ya. Iya makan bakaran tuh, Bu Iya, bener. dapur. Oh iya. Angkringan. Kayak di sini tuh angkringannya beda banget. Es. Tapi aku juga itu sih kangen sama Car Free Day-nya yang di Solo. Karena Car Free Day-nya tuh kayak nggak tanggung-tanggung gitu loh kalau bikin. Difasilitasinnya tuh bener-bener difasilitasin seutuhnya. Terus kadang banyak banget kan kegiatan di Car Free Day itu. Aku inget loh, Rizky, Nida, sama Lili apa ya? Apa Ririn ya? Ngajakin aku Car Free Day. Pagi-pagi aku dibangunin, siapa mau bangun? Apa terlalu bilang? Aku habis begadang. Susah banget. Gak jadi. Aku inget pagi-pagi. Aku juga inget tuh. Oh itu yang kita bertiga nggak sih? Janjian bertiga. Iya benar. Terus akhirnya gimana, Fris? Jadi gini loh, kan aku dia sama si Ahli tuh janjian ke Car Free Day. Nah malam sebelum ke Car Free Day dia nih astagfirullah ada aja apa kegiatannya yang nonton film atau apa, gue nggak ngerti ya itu ngapain dia. Iya, kalau nggak ngobrol sama Dinda gitu-gitu. Gue udah chat tuh lah, cepet tidur, besok ke Car Free Day. Iya kok, besok aku pasti nggak ngantuk. Dia udah gitu-gitu intinya kayak gitu. Tiba-tiba nih jam 5 atau enggak jam 6 tuh dia tiba-tiba gue gini, guys aku ngantuk, kalian pakai motor aku aja. Emang paling top sih. Itu ada. Bisa-bisanya gitu dia tuh suasana hatinya tuh kayak berubahnya cepet banget, parah. Solo tuh panas banget, panasnya tuh beda. Ya benar. Dan kalau udah sekali panas udah bisa buat jemur baju sejam. Bener banget. Kemuka banget lagi panasnya. Bener. Aku pernah ya, yang pas ospek itu padahal kita kan banyak kegiatannya di dalam ruangan kan. Ya mungkin ada kan yang di apa sih, di luar ruangannya tuh cuma, tapi nggak banyak gitu. Tapi tuh kayak pulang ospek gitu langsung
mukaku tuh udah kayak belang banget, mana kan aku pakai kacamata ya, jadi ininya matanya tuh kayak putih gitu. Tapi di sini tuh kayak hitamnya tuh belang betong gitu. Kalau gitu aku ngusul aja dia, kamu beli kaca wajah. Ya udah, karena sekarang udah selesai episode 3. Dadah. Sampai jumpa bertemu lagi di episode selanjutnya. Dah. Dadah. Dadah.